Dewi Ayu, keterampilanmu benar-benar hebat ya. Di seluruh kota ini, kalau kamu nomor 2, tak ada yang berani bilang nomor 1. Orang tua sudah lama meninggal. Aku sudah terbiasa menjahit sejak kecil. Jadi sudah terlatih. Nih. Lain kali kalau ada pekerjaan, aku cari kamu lagi ya. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Berdiri. Berdiri. Kembalikan jam saku itu padaku. Itu peninggalan ayahku. Cepat. Kasih. Liar treasure yang ditinggalkan ayahku untukku. Hari ini adalah hari kematiannya. Berani-beraninya kau. Pergi. Ada masa sih? Kalau bukan karena kamu, peninggalan ayahku sudah... Sama-sama. Saku bajumu sobek. Setelan jas ini adalah yang paling disukai ayahku semasa hidupnya. Hari ini aku sengaja memakainya. Das ini untuk berziarah ke makam ayah. Begini saja, lepaskan bajumu. Aku akan menambalnya untukmu. Jangan sampai orang tuamu melihatmu berpakaian tidak rapi. Ini sudah selesai dijahit. Terima kasih. Kamu benar-benar sangat membantuku. Sama-sama. Iya. Ini kartu namaku. Boleh terima saja. Kapanpun kamu butuh bantuan, datang saja padaku. Budi baikmu pasti akan kubalas. Perusahaan elektronik Rizky. Maria? Barang elektronikmu aku tidak mampu beli. Oh iya, aku sarankan dasimu diganti dengan warna yang lebih gelap. Warna merah kurang sopan. Aduh, kerja paruh waktu di studio foto akan terlambat. Aku harus pergi. Hey. Rizky, waktunya ke pemakaman. Sanak keluarga sudah menunggu. Tadi siapa itu? Gadis itu sungguh malang nasibnya. Dia melahirkan anak untuk tunangannya. Sampai sekarang pun tidak diakui. Dia diperlakukan seperti budak di keluargamu. Dan masih harus kerja serabutan. Aduh, kasihan sekali. Jangan-jangan kamu... Jangan sampai salah langkah. Kamu seorang perwira purnawirawan, orang kaya pertama di kota ini, almarhum ayahmu juga pejabat tinggi pertahanan kota. Dengan kondisimu, gadis seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Yang seperti dia... Gadis seperti ini, di mesa seperti ini, betapa bersentuhnya. Aku saja tidak pantas untuknya. Ini kok sama persis dengan baju hangat yang kubuat untuk Putri. Ada apa ini? Foto pernikahan membuat pelanggan menunggu lama sekali. Toko ini masih mau buka atau tidak? Mak ya, ada halangan di perjalanan. Tolong tunjukkan surat nikah Anda. Saya akan segera mendaftarkannya untuk Anda. Ini kan suamiku. Ini kan suamiku. Dewi. Lulus. Universitas Jiangcheng. Aku diterima jalur khusus. Jiangcheng? Jauh sekali. Aku gimana? Kamu ikut aku. Barang berharga di rumahmu, jual semuanya. Kita cari kos dekat kampus, sewa rumah. Kamu urus kehidupanku, aku fokus belajar. Nanti setelah aku lulus, pasti aku nikahi kamu. Beneran? Aku bersumpah. Adi,
Anak kita udah lahir, ayo kita urus surat nikah. Akta kelahiran juga harus diurus. Kondisi kayak gini gimana mau nikah? Tenang aja. Nanti setelah aku naik jabatan, dapat rumah dinas, pasti aku nikahi kamu dengan meriah. Oke, aku tunggu. Ayah, Ayo. Sayang, Flamco, lagi melamun apa? Adi Santoso, kamu hebat juga ya. Di rumah satu, di luar satu. Ini zaman apa lagi? Kamu pikir kamu masih bisa poligami? Dewi, dengar penjelasanku. Jelasin apa? Jelasin gimana caranya kamu suruh aku jadi babu gratis sambil nikah sama orang lain di luar. Jelasin gimana caranya anakku jadi nggak punya akta. Ternyata kamu itu babu dari kampung yang nempel terus sama Adi ya. Lahirin anak cewek doang udah mau naik pangkat. Mimpi. Adi Santoso, dulu aku habisin semua tabunganku. Banting tulang biayain sekolahmu. Aku nggak punya nama, nggak punya status, ikutin kamu 10 tahun. Aku lahirin anak buat kamu. Aku urus seluruh keluargamu. Aku rawat ayahmu sampai akhir hayatnya. Terus kamu? Di matamu aku cuma segini harganya? Jangan omongin ibuku. jangan omongin ayahku. Sudah. Adi Santoso, kamu bukan manusia. 10 tahun masa mudaku benar-benar sia-sia. Dia lagi emosi. Jangan nakuti anak. Kalian pulang dulu. Aku yang urus. Jangan mempermalukan diri di sini. Ada masalah, bicara di rumah. Mempermalukan diri? Aku demi kamu, setiap hari kerja 4 tempat. Pulang masih harus urus seluruh keluargamu. Badanku pegal sampai nggak bisa tegak. Tapi di rumahmu, hidupku bahkan nggak lebih baik dari babu. Kamu? Di luar bikin keluarga baru. Siapa yang sebenarnya mempermalukan diri? 10 tahun. Aku ikutin kamu 10 tahun. Gini caramu perlakuin aku. Aku salah apa sama kamu? Aku salah apa? Aku salah apa? Karena kamu cuma lahirin anak perempuan. Hanya karena aku melahirkan anak perempuan. Kau malah mau mencari wanita lain untuk punya anak laki-laki. Adi Santoso. Oh, Dina merasa jijik? Aku satu-satunya anak laki-laki orang tuaku. Keturunan keluarga Santoso tidak boleh terputus di tanganku. Meneruskan keturunan? Meneruskan barang-barang rongsokan tidak berharga di keluargamu itu? Terima kasih banyak ya, Adi Santoso. Kau menggagahi cara yang paling menjijikan untuk membangunkanku dari mimpi paling bodoh ini. Wanita itu sudah tidak mau lagi denganmu. Tidak punya malu? Putri? Dasar anak perempuan, masih saja mengerjakan PR di dalam, sungguh menyebalkan. Putri. Putri, bangun. Mama, aku tadi sangat mengantuk. Kenapa dingin sekali? Jaket hangat yang Mama buat untukmu? Nenek memberikannya untuk adik laki-laki. Katanya pakaian baru untuk anak perempuan sia-sia. Ternyata seluruh keluarga sudah tahu. Hanya aku dan anakku yang dibohongi. Kau membiarkan anak berumur 6 tahun sendirian menggunakan kompor batu bara. Tidak tahukah itu bisa merenggut nyawa? Siapa suruh dia bodoh? Buka jendela saja tidak tahu. Di luar suhu di bawah 0. Kau sendiri pakai penghangat ruangan. Malah menyuruh anak pakai kompor batu bara. Penghangat ruangan itu dibeli anakku untukku. Kalau mampu, kau beli sendiri. Makan dari anakku, minum dari anakku. Berani-beraninya mengatur. Salahkan saja dirimu sendiri. Perutmu tidak kuat. Kalau kau bisa melahirkan anak laki-laki, aku pun akan memujamu. Anak perempuanku di umur 6 tahun sudah bisa belajar pelajaran kelas 3 sendiri. Lebih hebat dari banyak anak laki-laki. Walaupun dia lulus ujian dengan nilai tertinggi, tetap tidak bisa masuk silsilah keluarga Santoso. Pergi, buang air cuci kakiku. Cepat buang.
Kurang ajar, kau berani menyiramku dengan air cuci kaki? Memang kau yang kusiram. Bagaimanapun kalian memperlakukanku, aku tidak peduli. Pilihanku sendiri aku terima. Tapi selama aku ada, tidak ada yang boleh mengganggu anak perempuanku. Dewi Ayu, Ah, minta maaf pada ibuku. Mama, aku sulit bernapas. Putri, kamu kenapa? Cepat bawa Putri ke rumah sakit. Ke rumah sakit buat apa? Buang-buang uang. Minum air hangat saja sudah sembuh. Kalau itu anak laki-lakimu, apakah kau juga akan berkata begitu? Dia sudah tahu. Mulai hari ini, aku, Dewi Ayu, dan keluarga Santoso putus hubungan. Tanpa aku dengan membawa anak sakit-sakitan ini, bisakah bertahan 3 hari? Putri, tahanlah. Mama segera cari rumah sakit. Jangan takut, aku di sini. Putri, Kamu sudah bangun ya? Suaranya kecilin. Anaknya baru aja tidur. Aku udah minta tolong teman dokterku untuk periksa dia. Nggak ada masalah besar. oh kamu ya? Makasih ya. Anaknya ini jadi setelah keracunan gas, saluran napasnya rusak terus kena dingin, jadi kena asma. Perlu pengobatan jangka panjang. Asal dia bisa sembuh, aku mau lakukan apa aja asal dia sembuh. Minggu depan kontrol lagi ke rumah sakit. Aku coba minta tolong temen cari obat impor. Kamu ini udah bertahun-tahun nggak ketemu. Oh sekarang jadi buru-buru banget. Makasih ya udah nyelamatin aku sama anakku. Beneran nggak tahu gimana cara balas budi. Kalau gitu, gimana kalau kamu nikah sama aku? Nikah? Jangan salah paham. Akhir-akhir ini, bisnisku makin banyak. Klien-klien yang diajak kerja sama rata-rata udah pada nikah semua. Aku yang masih lajang ini. Agak susah masuk ke lingkaran mereka. Terus, orang tuaku udah lama meninggal. Sewaktu masih hidup yang paling mereka khawatirin, yaitu sifatku yang sembrono ini. Takut aku nggak dapat istri. Ternyata kamu juga... Oh tenang aja. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Kita bisa bikin perjanjian pranikah. Selama itu hal yang nggak kamu mau, aku pasti nggak bakal maksa kamu. Tentu saja. Wanda baik kayak kamu. Pasti masih ada pilihan. Pilihan yang lebih baik. Lihat aku di sekarang. Masa masih ada pilihan yang lebih baik? Aku mau nikah sama kamu juga boleh. Syarat satu-satunya adalah kamu harus baik-baik sama anakku. Udah pasti dong. Aku pasti bakal memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri dan menyayanginya. Kalian berdua deketin. Deketin lagi. Dewi Ayu, aku jamin dia itu cewek baik. Kamu beruntung banget. Harus jaga baik-baik ya. Jangan sampai kayak si brengsek yang dulu itu buta mata. Tenang aja. Cewek baik kayak gini, mana tega aku bikin dia pergi. Ayo, lihat ke kamera. 3, 2, 1. Ibu, rumah ini besar sekali ya. Aku tidak tahu kondisi keluargamu sebaik ini. Kamu terlalu rugi menikah denganku. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Dewi, kamu baik sekali. Kamu gadis terbaik yang pernah aku temui. Kamu mau menikah denganku, justru aku yang beruntung. Bapak Rizky, inikah televisi legendaris itu? Iya. Yuk kita tonton di sofa. Ayo. Wah, inikah aci itu? Hangat sekali.
Ibu, luar biasa. Seperti sihir. Dengan ini, apa kita tidak akan kedinginan lagi? Putri. Putri, bangun. Putri, ibu yang tidak berguna. Membuatmu ikut aku menderita begitu banyak kesulitan. Tangan ibu tetap lebih hangat. Lebih hangat dari Aceh. Dengan ibu, Putri tidak akan kedinginan lagi. Putri, nanti kalau mau apa-apa, langsung bilang ke Bapak Rizky. Bapak akan belikan semuanya. Kalau begitu Putri boleh sekolah? Oh, tentu saja. Tapi tunggu dulu sampai kamu sembuh. Asik. Oh ya, Dewi. Ini kamu simpan. Apa ini? 200.000. Kok kamu punya uang sebanyak ini? Baru saja dapat kontrak besar dari rumah sakit. Nanti angka di sini akan semakin banyak. Kamu adalah nyonya rumah ini. Ini kuberikan padamu untuk mengaturnya. Aku? Ah, simpan saja. Mau beli apa, beli saja. Karena sudah menikah denganku, pasti tidak akan kubuat kamu menderita. Tapi kita baru kenal sebentar, ini kurang tepat. Orang yang kupilih, Rizky Pratama, pasti tidak salah. Baiklah. Kalau begitu, aku simpan dulu untukmu. Aku akan mengatur rumah ini dengan baik. Putri, lantai dingin, sini duduk. Bapak Rizky, nonton bareng yuk. Baik. Monster. Ibu. Mulai sekarang, Budi dan Siti Aminah akan tinggal di rumah ini. Jadi nggak perlu bayar sewa 2 tempat. Cucu nih, akhirnya bisa digendong tiap hari. Wah, rumahnya lebih kecil dari yang kubayangkan. Siti, ini kan udah waktunya makan. Cepat masak dong. Masa suruh aku masak? Aku di rumah aja nggak pernah masuk dapur. Coba tunjukin kemampuan dong. Nanti besok aku beliin yang kamu suka itu, gaun di plaza itu. Ini nggak pakai garam ya? Taunya juga nggak ada rasa tahu. Masak apaan sih? Kalau nggak suka, ya jangan makan. Laparan aja sana. Nenek, aku lapar. Aku mau makan. Nenek masakin buat kamu sekarang. Cucu sayang, jangan nangis. Nenek masakin buat kamu. Don't go. Nak, kapan kamu belajar ngelakuin ini? Aku yang ngajarin. Di rumah kami dia jago nyuci baju, masak, semuanya. Ini mah bukan dapat menantu, tapi dapat Dewi yang harus dilayani. Dewi Ayu. Bawa anak sakit. Lihat saja berapa lama kamu bisa tahan. Lambat laun pasti balik minta tolong sama aku. Kalian ini? Halo Bu, saya Sekretaris Lina. Kami semua ini teman lama di perusahaan elektronik Rizky. Halo, Bu. Kecilin suaranya, anaknya baru aja tidur. Ini dari kami, teman-teman. Sebagai tanda terima kasih. Kami nggak tahu Bu dan Putri suka apa, jadi ya beli sembarangan aja. Udah malam nih, kami duluan ya. Dah, Bu. Hati-hati di jalan. Mereka tadi, it's teman-teman seperjuanganku. Dengar aku nikah, lebih senang dari aku sendiri. Memang orang yang satu frekuensi berkumpul. Kamu setia dan baik hati, teman-temanmu juga baik hati semua. Nanti malam aku masakin yang enak. Adi. Ayah, Pakmu, itu bukan kamu. Salah orang, ayo pergi. Satu orang menganggap anak orang lain seperti anak sendiri. Satu orang bahkan gak berani mengakui darah dagingnya sendiri. Sungguh ironis. Little Overlord. Putri selalu pengen yang ini. Aku nggak sanggup beli. Beneran? Coba dong. Ini apaan sih? Kok isinya bahasa Inggris semua? Biar aku lihat. Memory AGBG DDR5. Kamu bisa bahasa Inggris juga? Dulu aku ranking 1 sekolah. Cuma kesempatan kuliahnya aku berikan ke orang lain. Nah, itu bagus. Kamu ajarin aku aja yang namanya 3,6, 28 huruf alfabet Inggris, nggak hafal semua. Itu 6 huruf.
Gimana kalau aku buatkan rencana belajar buat kamu? Kebetulan aku lagi kesal di rumah ini, aku nggak bisa bantu apa-apa. Masa sih? Siapa bilang? Kamu itu kayak baterai. Baterai? Cuman lihat kamu aja, aku langsung semangat. Halo, siapa ini? Kenapa suaramu kesal banget? Aku mau kasih tahu kabar baik. Sebentar lagi di rumah sakit kota ada master pengobatan tradisional Tiongkok yang mau ngadain seminar, spesialis pernapasan dan jantung paru. Aku jadwalkan buat kamu siang ini. Sesudah rapat, mereka selesai. Bawa anak perempuanmu periksa ke Sinsi. Mungkin ada cara buat sembuhkan asmanya total. Tunggu dulu. Katakan. Wang Minghua. Poli pernapasan, lantai 2, ruang 3. Ada apa? Kabar baik. Penyakit Putri Santoso ada harapan sembuh. Besok siang kita cari dokter ini. Katanya dia ahli di bidang pernapasan. Bagus saya kan? Penyakit Putri Santoso ada harapan. Cucuku sayang, kasih nenek hangatin badan dikit ya. Kamu udah monopoli seharian. Nggak mau, aku masih kedinginan. Rumah jelek begini, AC aja nggak punya. Cuaca dingin kayak gini, anak cuman mandi langsung kena flu. Sekarang mau pemanas kecil aja direbut. Sakit segitu, ke dokter dong. Mikir, aku nggak mau. Sekarang lagi musim flu, antrean aja penuh. Obat aja susah dapat. Iya. Aku dengar dari teman di pabrik alat kesehatan. Lusa ada master dunia kedokteran yang mau praktek di poli pernapasan kota. Tapi kayaknya cuma terima 1 pasien. Paman suamiku kenal dekat sama kepala logistik. Suruh dia atur buat kita. Ketemu sama Shinsei itu. Periksa Budi Santoso dengan teliti. Sekalian minta resep obat. Jangan sampai anak saya terus-terusan begini. Sekalian periksa saya juga. Tenang saja. Nanti kalau ada sisa obat Budi Santoso akan saya berikan padamu. Dokter Wang masih rapat. Tunggu sebentar di sini. Rizky Pratama, Direktur Rumah Sakit ingin bicara denganmu soal pengadaan peralatan. Mungkin bisa tercapai kerja sama jangka panjang. Benarkah? Dan lagi, rumah sakit kami sedang diperluas. Kedepannya akan ada banyak peluang kerjasama. Boleh juga. Oi, kalau bau situ, tunggu saya sebentar. Saya pergi dulu, sebentar kembali. Wah, Ini kan pembantu desa yang nempel terus pada suamiku. Kenapa? Sekarang nempel sama orang lain. Kamu kesini buat apa? Apa urusannya dengan kalian? Bisakah jangan ganggu saya? Dewi Ayu, jangan keterlaluan. Aku sudah memberimu waktu 1 minggu untuk berpikir ulang. Jangan tidak tahu terima kasih. Lewat kesempatan ini, kamu tidak akan pernah lagi punya kesempatan kembali padaku. Kembali padamu? Bukannya di sampingmu sudah ada dia? Kamu ini raja yang punya banyak selir? Sampai butuh pengawal kiri kanan? wah, baru keluar dari keluargamu bicaranya sudah berani. Cara berpakaian juga jadi lebih rapi. Jangan-jangan sedang menjadi selir orang? Maaf ya, saya dan menantumu ini minatnya tidak sama. Tidak tertarik jadi selir orang. Kamu bilang siapa jadi selir? Kamu sendiri siapa? Cuma barang rongsokan yang sudah dibuang Adi Santoso. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Soalnya hari ini saya, besok adalah kamu. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Berdandan seperti ini. Jangan-jangan benar jadi selir orang? Loni bicara dengan sopan. Beritahu kalian, saya sudah menikah. Menikah? Sama siapa kau mau menikah? Siapa yang izinkan kau diam-diam menikah dengan orang lain? Aku mau menikah dengan siapapun, ya terserah aku. Adi Santoso, aku malah harus berterima kasih padamu karena tidak mau menikahiku selama 10 tahun ini. Aku dan putriku sekarang hidup bahagia. Dr. Wang sudah kembali dari rapat. Pasien yang mau berobat ke Dr. Wang bisa datang sekarang. Putri, ayo kita pergi. Baik, Aisyah, mari kita lihat ya. Halo, Anda pasti Dr. Wang ya? Saya dirujuk oleh Dr. Lee. Ini putri saya. Mau minta tolong diperiksa. Apakah asma yang tiba-tiba kambuh ini ada cara untuk sembuh total? Anda pasti anak kecil yang disebutkan Dr. Lee itu. Mari, silakan duduk. Pria itu siapa? Jangan-jangan dia itu tokoh besar di dunia kedokteran? Ngomong apa sih, tokoh besar? Mana mungkin ada tokoh besar yang masih muda begitu? Menurutku 80% itu sugar daddy-nya. Ini cari pacarnya buat kencan diam-diam, bawa anak lagi. Cih, dia kan nggak punya keluarga atau pekerjaan, ya pasti harus bawa anaknya. Saya sudah paham gambaran besarnya.
Kondisi anakmu ini sangat khusus. Saya sangat tertarik. Saya putuskan untuk menanganinya. Tolong tinggalkan kontak. Dewi Ayu, kau sekarang benar-benar semakin tak tahu malu. Bajingan, di rumah sakit masih selingkuh. Dokter apa? Itu pezina. Bawa mereka untuk dipermalukan. Mau apa? Lepas cepat. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Lepas. Apaan? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Ayo semua lihat, dokter menggoda pasien rumah sakit kota. Udah filat? Director, katanya Anda mencari saya? Bukan saya. Adalah Kakek. Kenapa kakek datang? kakekmu setiap tahun pada saat ini selalu cek kesehatan di sini. Kamu lupa ya? Dasar anak bandel. Urusan besar seperti nikah nggak kasih tahu kakek. Kek, sini, duduk. Bukan aku sengaja sembunyiin dari Kek. Aku cuma takut Kek nggak bisa terima dalam waktu singkat. Oh, aku nggak bisa terima. Ya udah, cerai aja. Nggak bisa. Dewa turun dari langit pun. Aku nggak akan cerai. Ya udah gitu aja dong. Cuman ibu tunggal kan. Bakpao isinya ada daging, nggak kelihatan di kulitnya. Prinsip ini aku lebih paham dari kamu. Yang penting sifatnya baik, lainnya itu urusan sekunder. Jadi Kek setuju? Cepat bawa kakek masuk ketemu cucu mantu sama cicitnya. Ayo. Pak Director. Ada apa sih? Kok panik-panik gitu? Gawat. Wang Taidu dan seorang wanita yang bawa anak perempuan ditarik ke koridor. Katanya selingkuh sama pasien. Apa? Wang Taidu? Bukannya itu yang periksa anakku? Gawat. Kalian gak nada habisnya ya. Ini rumah sakit, bukan tempat kalian berbuat onar. Dewi Ayu, kamu memilih selingkuh di bagian pernapasan bersamanya, apa karena tahu unit kerjaku kerja sama dengan bagian pernapasan? Jadi, sengaja pilih sini buat jijikin aku, balas dendam sama aku. Pak, tolong jaga sikap. Saya dan Nona Dewi murni hubungan dokter pasien. Jangan asal ngomong. Mana ada hubungan dokter pasien sembunyi-sembunyi gini. Aku dengar kalian bilang tertarik sama kamu apa gitu, mau lanjutin sering-sering kontak. Dokter Wang itu tokoh besar di dunia medis. Tolong bicaranya sopan. Tokoh besar di dunia medis? Dia, anak baru kemarin sore ini mau nakut-nakutin aku? Bikin onar, nanti suamiku balik, kalian pasti menyesal. Pelacur selingkuh, masih aja acting di sini. Jangan ganggu ibuku. Lepasin aku. Minggir. Anak perempuan gak ada yang mau. Kamu ngapain sih? Putri, kamu kenapa? Asmanya kambuh ya, jangan panik. Ibu punya obat. Kamen ngapain? Ini obat terakhirku. Kembalian. Aduh, apaan sih ini barang sial? Kamu ngapain? Bu, aku nggak enak banget. Putri. Ada apa ini? Kalian mau apa? Ada apa? Putri kambuh asmanya. Cepat! Untung aku bawa 1 botol obat. Putri. Gimana? Sudah baik. Ibu di sini. Sudah baik. Kalian kesini untuk berobat atau cari gara-gara? Ini rumah sakit. Kamu siapa? Berisik sekali di sini. Dokter kepala. Kondisi anak ini masih sangat lemah. Harus segera diperiksa untuk menyingkirkan kemungkinan komplikasi. Pak Director. Pak Direktur, pas sekali kamu datang. Aku baru saja mau melaporkan dokter di rumah sakitmu ini. Mengabaikan begitu banyak pasien, lalu main serong dengan pembantu kami. Kamu bawa anakmu periksa dulu, cepat. Ayo pergi. Wah, banyak sekali pria yang mengelilingimu dan memperhatikanmu. Dulu di rumah kami, berpura-pura hanya mencintai Adi. Sekarang setelah pergi, hubunganmu dengan banyak pria tidak jelas. Aku benar-benar curiga anak bawangmu itu, apakah itu anak kandung anak saya? Bu, apa yang ibu bicarakan? Aduh, Tuh. tolong. Aduh. Tolong. Kamu gila. Kenapa? Sekarang baru tahu sakit hati. Baru saja putriku hampir mati lemas. Apakah ada satupun dari kalian yang peduli? Aku hanya ingin membuatnya merasakan rasanya tidak bisa bernapas.
Direktur, ambil tindakanlah. Wanita jalang ini dengan dokter di rumah sakit kalian berzina, menghalangi pasien lain berobat. Sekarang dengan perlindungan dokter ini, menyakiti keluarga pasien lain. Kalau ini tersebar, bukankah akan merusak nama baik rumah sakit kalian? Dr. Wang adalah tokoh penting di dunia medis, bukan bawahannya rumah sakit kami. Dia datang karena menghormati saya untuk membantu putri wanita ini memeriksa penyakit yang sulit diobati. Apa maksudnya berzina? Apa? Dia benar-benar tokoh penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi kenapa terlihat? Begitu mudah? Sejak usia 3 tahun, saya mengikuti kakek dari pihak ibu menghafal Shanghan Zabing Lun. Saya akui sedikit berprestasi. Gelar tokoh penting hanyalah penghargaan dari semua orang. Hari ini datang ke Jiangcheng karena diundang oleh rumah sakit kota untuk seminar medis. Sebenarnya saya menyempatkan waktu untuk membantu memeriksa pasien. Tak disangka ternyata difitnah seperti ini. Dr. Wang adalah orang yang kami undang dengan susah payah untuk membimbing pekerjaan kami. Kalian berani sekali memfitnah di depan umum. Perbuatan kalian sudah termasuk penghasutan dan pencemaran nama baik. Datanglah. Panggil polisi, tangkap orang-orang ini sekarang juga. Pak Direktur salah paham, semuanya cuma salah paham, Pak Direktur. Pak Direktur. Jangan. Ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Semua ini benar-benar cuma salah paham. Wanita ini difitnah gara-gara salah paham kalian dengan fitnah cabul. Seorang ahli terkemuka di dunia medis, hampir saja reputasinya hancur karena salah paham kalian. Anak ini tadi, hampir saja nyawanya melayang karena salah paham kalian. Giliran kalian cuma bilang salah paham lalu semua urusan selesai? Bu Agung keterlaluan menyalahkan dokter begitu saja. Begini saja Nona Dewi Ayu Dr. Wang. Kalian berdua adalah korban. Menurut kalian, harus diapakan mereka? Dr. Wang, tolong periksa anak saya dulu. Sedangkan untuk mereka bertiga, kalian lebih baik berdoa putri saya selamat. Kalau tidak, kumasukkan kalian semua ke penjara. Ayo, periksa anaknya dulu. Ikut saya. Dia cuma wanita desa. Mana mungkin kenal banyak orang penting dan terpandang. Satpam, tahan dulu orang-orang ini di sini. Tunggu hasil pemeriksaan anaknya keluar dulu, baru kita tindak. Putri Santoso sudah sadar. Mama, papagu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tunggu laporan pemeriksaan pamannya keluar, kalau tidak apa-apa kita pulang. Denyut nadinya stabil. Sepertinya jantung dan paru-parunya tidak terganggu. Istirahat saja sudah cukup. Kondisi anaknya baik, cuman kaget dan agak lemah. Memang pengobatan tradisional Tiongkok yang terbaik. Cuma dengan meraba denyut nadi, sudah tahu semuanya. Untung anaknya baik-baik saja. Bapak ini siapa? Salahku, aku belum sempat memperkenalkan, Dewi. Nah, ini kakekku. Kakek. Ini adalah istriku, Dewi Ayu. Halo kakek buyut, namaku Putri Santoso, aku cicitmu. Senang bertemu denganmu. Anak kecil ini terlihat sangat lincah, pasti pinter. Sungguh menyenangkan. Halo kakek. Maaf ya, tadi terlalu panik, jadi tidak sempat menyapa. Dalam situasi darurat seperti itu, siapa yang masih memikirkan sopan santun? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Nona Dewi, ketiga orang ini menunggu keputusanmu. Dewi Ayu, karena anaknya sudah baik-baik saja, semua ini cuma kesalahpahaman. Menurutku lebih baik kita menganggapnya hal kecil saja. Menganggapnya hal kecil? Tadi saat nyawa putriku di ujung tanduk, kenapa kamu tidak bilang anggap hal kecil? Dewi Ayu, kita kan pernah jadi suami istri. Hari ini kita beri kelonggaran, besok masih bisa bertemu. Suami istri? Aku cuma mesin pembuat anak dan pembantu gratis untuk keluargamu. Mana ada suami istri? Dengar baik-baik. Dewi Ayu hanya punya satu suami. Namanya Rizky Pratama. Pak Direktur, ketiga orang ini baik terhadap aku dan putriku, maupun terhadap Dr. Wang dan rumah sakit Bapak, sudah menimbulkan pengaruh yang sangat buruk. Tolong berikan hukuman yang tegas. Ya ampun, kami memelihara orang tak tahu terima kasih di rumah, makan dan tinggal di tempat kami. Hanya karena kesalahpahaman kecil dia mau menghancurkan keluarga kami. Kau bicara satu kata lagi, aku akan kurangi 1 poin lagi. Ibu, tapi dia kan ayah. Beri aku muka. Lupakan saja hal ini. Ayah apa? Ayah yang melihat anaknya kambuh tuh tapi diam saja. Sudahlah, Direktur. Ini di tempat Anda. Anda yang putus asa. Baik, kalau begitu, usir segera ketiga orang ini dari rumah sakit.
masuk daftar hitam. Rumah sakit kami tidak akan melayani mereka selamanya. Selain itu, semua tindakan mereka hari ini berhak kami laporkan ke polisi. Beritahu pimpinan di unit kerja mereka. Ceritakan kejadian hari ini dari awal sampai akhir. Terserah pimpinan mereka mau menghukum seperti apa, itu urusan mereka. Apa? Mau kasih tahu pimpinan saya juga? Dewi, tolong bicarakan dengan direktur. Saya sebentar lagi mau naik jabatan jadi kepala seksi. Jangan sampai gara-gara hal kecil ini. Tolong kalian bertiga segera pergi. Jangan ganggu ketenangan keluarga kami. Kamu... Tidak dengar? Keluar. Dia dapat dukungan dari siapa sih? Sampai berani bicara seperti itu padaku? Dewi Ayu, kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu hari ini. Nona Dewi Ayu, nanti saya akan berikan resep obat herbal. Suruh anakmu minum obat sesuai resep yang diberikan setiap hari. Jika dijalani rutin selama 3 bulan, pasti membaik. Kalau begitu, apakah anak saya bisa bersekolah? Sudah terlambat 1 tahun dari usia wajib sekolah. Asalkan kondisi emosinya stabil, tidak ada masalah. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Kita semua sudah lelah dengan keributan hari ini. Kami tidak akan mengganggu kalian berkumpul bersama keluarga. Terima kasih atas kerja kerasnya. Orang ini, Cheng-nya dinilai dari penampilannya. Terlihat lemah lembut, tapi saat menangani masalah langsung tegas dan cepat. Gaya dan Kowe, Rizky, pilihan badai harus lo. Ah, mana bisa. Mereka yang memaksa sampai saya terpaksa bertindak. Oh ya, baru saja dengar Putri sudah tertunda 1 tahun. Maksudnya Putri sampai sekarang belum bersekolah? Ayah Putri selalu menolak untuk menikah secara resmi denganku. Anak tidak bisa didaftarkan di kartu keluarga, jadi sudah terlambat 1 tahun dari usia wajib sekolah. Kacau. Dia itu laki-laki macam apa? Benar-benar pengecut dan tidak bertanggung jawab. Benar-benar pengecut. Kakekku dulu memimpin pasukan perang. Cara bicaranya agak belak-belakan. Tepat sekali omongannya. Ini salahku sendiri yang tidak bisa menilai orang, sampai membuang waktu anakku. Dan juga membuang waktuku sendiri. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat daftarkan Putri ke catatan sipil. Atur supaya dia masuk SD negeri pilihan, biar dia sekolah SD. SD negeri pilihan? Itu sekolah favorit banget. Aku tidak pernah terpikir Putri bisa masuk SD negeri pilihan. Aku memang sudah rencanakan untuk menyekolahkan anak itu. Sebelumnya kan aku pikir tunggu anaknya sembuh dulu karena dokter sudah bilang tidak mengganggu sekolah. Tenang saja, aku akan segera atur untuknya. Bagus sekali, Putri kita bisa sekolah. Ore. Dewi, semuanya sudah selesai. Nah, besok sudah bisa mulai sekolah. Bagus sekali. Akhirnya Putri bisa hidup seperti anak-anak normal lainnya. Aku tahu kamu sebelumnya pernah menderita sedikit keluarga budi, tapi tidak menyangka separah ini. Kamu tenang saja. Ikut aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ikut aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Apa ini baunya pahit sekali? Aku lagi merebus obat untuk Putri Santoso. Oh, ya kamu kesini. Ini yang aku cariin buat kamu. Buku pelajaran SD terbaru. Bagian pengajaran bahasa Inggris di sini sangat profesional. Kamu belajar aja ikut buku ini, pelajari dulu kata dan tata bahasa paling dasar. Dengan begitu, kamu bisa berkomunikasi dengan normal dengan cepat. Lihat. Ini L.I. Lee. Ini adalah sistem romanisasi Tiongkok. Nama 2 orang yang sedang berbicara ini. Dia namanya Li Lei. Dia namanya Han Mei Mei. Oh. Kalau yang ini, ini bacanya gimana? Ini ya. I like you. Oh, artinya apa? Artinya aku suka kamu. Artinya aku suka sama kamu. Oh, Di bawahnya ada terjemahannya. Kamu masih tanya? karena aku mau dengar kamu yang bayar. Kamu sengaja ya? Obatnya sudah matang. Aku akan antar obat ke Putri Santoso. Kamu lihat sendiri aja.
sekarang semuanya berakhir. Kalau bukan karena kalian berbuat onar di rumah sakit, nggak akan kayak gini. Promosi saya kali ini pasti sudah aman. Semuanya salah Dewi Ayu itu. Kalau bukan karena dia, Nak main sana. Siti Amina, aku nggak berharap kamu lembut dan pengertian kayak Dewi Ayu, tapi setidaknya kamu harus perhatian sama keluarga dong. Sebagai kepala bagian, promosi saya ini sudah hampir nggak ada harapan. Sekarang kamu malah masih beli tas, beli baju. Kamu nggak punya otak ya? Buru-buru apa sih? Bu, ambilin saya air minum. apa saya yang ambilin kamu air mau kupukul? Kalau bukan karena kamu hari ini bilang dokter itu selingkuhan, kita bisa malu sebesar ini. Promosi anak saya jadi batal. Kalian di sini cuma panik. Buat apa? Aku baru aja ketemu Bapak. Tika sama kepala personalianmu, kan sudah kenal lama. Kamu ketemu Direktur Liu. Nggak cuma ketemu. Mengajak makan dan kasih hadiah sudah aku atur semua. Posisimu sebagai kepala bagian ini sudah aman. Beneran? Masih ada yang lebih bagus. Budi Santoso kita juga bisa masuk sekolah dasar negeri pilihan. Sekolah dasar negeri pilihan? Itu sekolah favorit banget. Aminah, kamu capek nggak? Ibu masakin kamu mie telur. Tadi kan mau mukul saya. Tadi masih mau mukul aku? Aku ini orang kasar, jangan tersinggung ya. Hari ini kita jalan-jalan yuk. Penjaga tokonya bilang tanganku halus dan putih. Cuma kurang gelang emas besar. Siti, hari ini kau pahlawan keluarga kita ini semua. Pilih saja yang kau suka. Boleh? Aduh, mulutku ini. Ini semua untukmu. Terima kasih Bu, hari ini jalan-jalan juga sudah capek. Aku mau istirahat dulu. Oh iya, Bu, lalu yang di tangan Ibu itu? Ini semua dari 10 tahun ini Dewi Ayu yang kasih ke ibu perempuan boros ini malah nggak sebagus Dewi Ayu. Bu, kali ini Siti bantu aku 2 kali, kasih aja ke dia. Nanti aku belikan lagi untuk ibu. Kau memang anak ibu yang baik. Kali ini promosiku aman, sebentar lagi dapat rumah dinas. Dewi Ayu, ku beri kau kesempatan, kau sia-siakan. Nanti lihat aku pindah ke rumah besar. Jangan sampai menyesal lalu cari aku. Baik, tunggu di sini sebentar. Kepala sekolah ini adalah anak teman seperjuanganku. Putri ini sudah ku minta untuk lebih memperhatikannya. Kakek Buyung sangat baik kepada Putri. Tentu saja. Putri ini anak yang baik. Dulu sudah banyak menderita. Sekarang nikmatilah hidup di sini bersama kakek Buyung. Terima kasih, kakek. Kita sudah keluarga, jangan sungkan-sungkan. Baik. Aku pergi dulu. Lihat anting emas yang kubeli kemarin. Suamiku yang baru beli. Gelang emasku ini beratnya sampai 80 gram loh. Besar sekali. Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Putri. Ayo sama Pak Kepala Sekolah. Halo Pak Kepala Sekolah. Hai, Nak. Halo Pak Kepala Sekolah. Halo, Nak. Wah, anak ini sangat baik dan lucu ya. Sini, Om tanya. Kamu mau masuk kelas yang belajarnya cepat atau yang lambat? Pak Kepala Sekolah, sebenarnya Putri Santoso di rumah kami sudah belajar sendiri sampai pelajaran kelas 3 SD. Wah, anak ini pintar sekali ya. Tapi demi perkembangan fisik dan mental anak, lebih baik jangan terlalu terburu-buru. Langsung masuk kelas 3. Begini saja, saya akan tempatkan dia di kelas 1, tingkat 2. Mulai dari kelas 2 dulu. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kalian tunggu di sini sebentar. Saya akan atur. Pak, tenang saja. Anak ini saya pasti suruh bawahan saya jaga baik-baik. Lo. Menantu perempuan. Kemarin di rumah sakit saya lupa. Kalian berdua menikah, ini angpau dari saya. Kenapa dia ada di sini? Wah, kakek, tidak usah. Ya ampun. Kakek. Ambil ini. Nanti tolong jaga baik-baik cucu lelaki saya yang bodoh itu. Terima kasih ya, kakek. Kamu pasti Putri, ya?
Selamat bergabung di SD Negeri. Saya wali kelasmu. Ikut saya lihat-lihat kelas dan kenalan dengan teman baru. Adi. Aku heran kenapa dia bisa. Masuk SD Negeri. Ternyata dia merangkul pensiunan pejabat. Dewi, tak kusangka kau merendahkan diri seperti ini. Aku kira kau ini polos, mudah dibujuk pria, tak taunya malah sebaliknya. Rupanya aku meremehkanmu. Ayo lihat semua, wanita ini demi anaknya bisa sekolah sampai merayu kakek-kakek. Kalian lagi. Ayo lihat semuanya, wanita ini demi menyekolahkan anaknya sampai-sampai merayu kakek-kakek. Kalian lagi. Kalian memang seperti anjing gila, terus saja menggigitku ya. Bu Guru, sekolah dasar negeri menerima murid pasti harus mengecek latar belakang keluarganya, kan? Yang seperti ini, wanita yang masuk lewat hubungan tidak senonoh, pantas bergaul dengan kami keluarga yang baik-baik ini. Sekolah kami memang punya persyaratan terhadap latar belakang pendidikan keluarga. Dulu waktu dia jadi asisten rumah tangga di rumahku, sudah sering pulang malam. Anak yang dibesarkan wanita seperti ini. Di kelas bisa merusak murid-murid lainnya. Aku bekerja keras seperti kuda di rumahmu selama 10 tahun. Pada akhirnya, aku yang dibilang sering pulang malam. Richard. Dia. Diam, kamu di rumah sakit waktu itu belum cukup berulah. Hari ini berani-beraninya datang ke sini membuat keributan lagi. Cepat lihat, si kakek kasihan ya ini, kepala tua. Kamu marah ya? Aku sengaja lihat kamu marah, mau apa lagi? Beraninya kamu besar sekali. Sekolah ini adalah setelah kemenangan revolusi kami. Didirikan dengan permohonan saya dan rekan seperjuangan membangunnya bata demi bata. Setidaknya saya juga adalah pendiri. Kau berani menghina saya di depan umum kau. Kau tahu akibatnya? Bapak jangan marah. Jangan marah. Wah, di luar berpura-pura sebagai kakek dan cucu ya. Akibatnya adalah kalian berdua keluar dari sekolah dasar pemerintah. Semuanya cepat lihat. Pelakor ini merusak keluarga saya setelah saya usir. Sekarang nempel ke kakek tua jelek hanya untuk membuat kakek ini mengeluarkan uang dan tenaga untuknya agar anaknya bisa masuk sekolah dasar pemerintah. Kalian mau apa sebenarnya? Ibu kalian ribut tentang apa? Aku tidak mengerti. Putri, tutup telingamu. Kita tidak perlu dengar omongan kotor dari orang kotor. Kau setidaknya juga seorang ibu, berkata seperti ini di depan anak. Kau tidak merasa jijik? Aku ulangi sekali lagi. Aku sudah menikah, suamiku adalah pemilik perusahaan elektronik Rizky. Sudah jelas? Suami Sis adalah pemilik perusahaan elektronik Rizky. Dengar jelas? Sudah lakem. Pos elektronik bisa menyekolahkan anakmu di sekolah dasar negeri pilihan. Kamu pikir sekolah negeri pilihan bisa masuk cuma dengan uang? Oh, saya mengerti. Kamu ini benar-benar pandai mencari keuntungan ya. Yang muda digantung jadi pacar gelap, yang tua diandalkan jadi penyokong dana. Kamu! Panggilkan kepala sekolah kalian ke sini. Saya mau lihat dia bagaimana caranya menyeleksi. Makhluk-makhluk macam apa bisa dimasukkan semua. Kepala sekolah kami baru saja pergi rapat. Saya hanya diperintahkan untuk datang ke gerbang sekolah, menjemput seorang anak bernama Putri Santoso untuk mengunjungi kelas, berkenalan sebentar. Saya tidak berani mengganggu rapat kepala sekolah kami. Kamu bilang saja padanya, Hendra Gunawan mencarinya. Dia pasti akan datang. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Baik. Wah, si kakek ini beraktingnya seperti asli. Kalau tidak, mana bisa menipu Dewi Ayu wanita bodoh seperti itu? Putri, nanti lebih baik ikut ayah saja. Ayah sebentar lagi akan naik jabatan jadi kepala bagian. Nanti akan punya rumah besar. Jangan seperti ibumu. Hidupnya tidak menetap di luar. Setiap hari hidup miskin bergantung pada pria. Siapa bilang aku tidak punya tempat tinggal? Aku dan ibu punya rumah, dan dengan ayahku juga punya rumah. Di rumah juga ada TV, ada AC, dan ada konsol belajar Xiao Bawang. Ayahku, kamu malah memanggil kakek ini ayah. Dewi Ayu, anaknya masih kecil. Kamu malah langsung menanamkan hal seperti ini padanya, nilai-nilai yang buruk. Bagaimana caramu mengajari anak? Anakku sendiri aku tahu cara mengajarnya. Justru kamu anak sekarang sudah 7 tahun, bahkan belum sekolah. Siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Coba pikir. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh membiarkannya memanggil seorang tua ayah. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Putri Santoso, nanti ya ikut saja ayah kandungmu.
Jangan ikut ibumu lagi. Hanya mengajarmu beberapa hal-hal yang tidak pantas. Ayo pergi. Lepasan. Kamu tidak layak menjadi ayahnya. Layak atau tidak, aku yang menentukan. Ayo pergi. Lepasan. Lepaskan. Kamu lepaskan anakku. Hentikan. Berhenti. Kau cari mati, ya? Langsung cari aku saja. Dasar sentuh waris aku. Kamu siapa? Kamu berani memukul anakku? Aku habisin kau. Dia ganggu anakku. Aku pukul dia saja sudah ringan. Jangan paksa aku pukul kamu juga. Kamu siapa sih? Kapan Putri Santoso jadi anakmu? Kalian bertiga dengarkan baik-baik. Aku bilang sekali lagi, terakhir kalinya, aku sudah menikah. Ini suamiku. Rizky Pratama. Lo tahu dia siapa? Aku baru saja jelas-jelas melihat dia memberimu uang, lalu memberi amplop merah. Hubungan kalian cuma hubungan transaksi uang. Dewi Ayu itu lepas menantu saya. Cucu saya menikah. Anak bedis cucu menantu amplop merah. Ada masalah apa? Kamu gimana sih? Kok bisa salah lagi? Mana aku tahu? Dewi Ayu, kamu benar-benar menikah diam-diam dariku? Kamu siapa buat aku? Diam-diam darimu, aku bukan milikmu. Aku punya hak untuk memilih apapun yang aku mau. Dan kau Siti Aminah, kau sengaja jadi pelakor. Jadi di matamu, semua wanita di dunia ini adalah pelakor? Kamu masih bengong apa? Anak orang seperti ini, mana bisa lolos verifikasi untuk masuk SD ini? Ada apa ini? Cepat periksa sampai jelas. Baik. Kepala sekolah. Bagian personalia menemukan. Anak ini. Dari pabrik alat medis, direkomendasikan oleh manajer personalia, bahkan menulis surat rekomendasi khusus. Katanya keluarganya bermoral tinggi dan sebagainya bermoral tinggi. Ini kan bohong belaka. Menghina rekan seperjuangan ayahku di depan umum, ucapannya kasar. Tidak pantas didengar. Kalian tahu siapa dia? Beliau adalah orang terpenting di pertahanan kota kita. Tanpa beliau, sekolah ini tidak mungkin ada. Apa? Orang terpenting di pertahanan kota. Orang dengan level seperti ini bisa membiarkan kalian di sini menghina dan memfitnah. Kalian tidak tahu memfitnah orang lain itu melanggar hukum? Waktu itu, mengingat nama Putri Santoso melepaskan kalian. Kalian benar-benar tidak kapok, luka sudah sembuh, lupa sakitnya ya? Masih di sini? Main trik lama lagi, omong kosong semua. Keluarga Santoso, kamu lupa soal rumah sakit itu ya? Aku beritahu. Rumah sakit masih bisa menuntut hak reputasi darimu. Kamu. Astaga, ternyata selama ini hanya berdasarkan hal-hal yang tidak berdasar memfitnah orang lain. Ia bikin rumor cuma modal mulut. Bantah rumor sampai kaki patah. Keluarga ini mulutnya tajam, sungguh jahat sekali. Nah, surat rekomendasi anak kecil Budi Santoso dibatalkan. Surat rekomendasi untuk Budi Santoso dibatalkan. Keluarga kalian cari sekolah lain saja. Sekolah kami hanya ingin memberikan anak-anak lingkungan belajar yang tenang dan damai. Di sini, kami tidak menyambut keluarga yang suka cari masalah seperti kalian. Cik, nggak diterima ya udah. Emang hebat apa sih? Ayo kita pergi. Iya, siapa yang mau? Sudah, bubar semuanya. Benar-benar pertunjukan yang memalukan. Pamanku, ini salah saya. Sudah ini selesai semuanya. Cepat antar cicit saya ke kantor untuk daftar masuk. Putri Santoso, ikut saya yuk. Nah, saya pulang dulu minum teh hangat, biar tenang sedikit. Beberapa hari ini dibuat gelisah oleh keluarga itu, sampai nggak tenang. Maaf ya kakek, nanti saya pasti lebih hati-hati menjauhi keluarga itu. Saya akan awasi mereka ketat. Tidak akan biarkan mereka mendekat lagi. Baik. Dewi. Ada apa? Kok tiba-tiba ada banyak emas gini? Lihat sekelilingmu. Semua orang pakai perhiasan emas. Aku nggak mau istriku diremehin. Kebanyakan. Ulurkan tanganmu. Nggak nyangka kamu ini yang biasanya kelihatannya ceroboh. Ternyata cukup perhatian ya. Itu cuman buat kamu. Ke orang lain nggak gitu. Udah. Yang ini nggak usah dipakai. Keterlaluan. Cepat ke kantor yuk. Ayo. Guru yang berkacamata ini adalah guru bahasa Inggris kalian.
Pak Joko. Joko Wijaya. Dewi Ayu, Bomul. Kamu benar-benar Dewi Ayu ya? Iya. Ya ampun, kupikir kita tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Tak menyangka bisa bertemu di sini. Bukannya kamu pergi ke luar kota bersama Adi Santoso? Aku datang ke rumahmu mencari kamu, rumahmu sudah kosong melompong. Semuanya sudah dipindahkan. Adi Santoso diterima di universitas di ibu kota. Dia menyuruhku menjual semua barang di rumah. Aku pun ikut serta. Shideklan Hudai Menel. Aku sudah menikah. Ini suamiku. Namanya Rizky Pertama. Halo, aku Rizky Pertama. Pemilik toko elektronik Rizky. Hello. Ini putrimu, ya? Nanti kalau sudah besar, pasti jadi wanita cantik. Lucu sekali. Nanti malam ada waktu, mari kita mengobrol lama-lama. Boleh saja. Benar-benar tak terduga. Kamu ternyata guru putriku. Kebetulan sekali. Ada apa? Jangan takut, dia hanya cinta sepihak. Anak pinter. Maaf, kita sudah lama tidak bertemu. Kami minum sedikit alkohol. Jadi tidak sadar sudah larut. Dia agak mabuk. Khawatir kalau dia pulang sendirian. Jadi saya antar dia pulang. Terima kasih sudah mengantar istri saya pulang. Maaf sudah merepotkan. Memanfaatkan keadaan orang. Bukan tindakan seorang pria terhormat. Dewi Ayu. Oh, kamu terhadapku. Apakah masih hanya perasaan terima kasih? Rizky, lihat apa yang kubawa untukmu. Barang bagus. Barang yang satu ini pasti bisa bikin kita kaya raya. Siang-siang begini, ngapain kamu nge-share foto pernikahan? Istri ini ketemu tiap hari, masih belum puas ketemu? Aku sih nggak pernah puas. Dia. Payaki ketemu atau enggak, ya nggak apa-apa. Masa sih? Kalian berdua jangan-jangan. Belum sampai beras jadi nasi ya? Tadi kamu bilang apa yang sangat menarik tadi? Ini nih, VCD. Pemutar VCD. Tahu artinya apa nggak? Artinya, kaset VHS bakal punah. Nonton film nanti, nggak perlu lagi nyewa. Kaset VHS yang tebal dan berat itu. Cuman pakai kepingan tipis ini. Di rumah juga bisa nonton film. Di rumah juga bisa nonton film. Wah, kedengarannya bagus tuh. Kualitas gambar dan suaranya juara. Bayangin, anak muda zaman sekarang pacaran. Siapa sih yang nggak mau cari tempat yang private? Kalau bisa di rumah, nonton film keren. Mereka pasti senang banget. Kalau kita yang pertama jual ini, di seluruh kota, kamu tunggu saja di rumah. Menghitung uang sampai tanganmu lelah. Pacaran ya? Tertarik kan? Gimana mau coba kalau sudah mesra banget beras itu? Ya otomatis jadi nasi. Gimana? Tuh, aku ada urusan. Gak apa-apa, kamu pergi aja dulu. Kamu ini langsung action banget sih. Film. Ini bisa ditonton. Ya, tante sayang, aku putarkan. Apakah untukmu? Bagus sekali. Sejak ada Putri Santoso, aku sudah tidak pernah lagi nonton film. Tidak menyangka sekarang bisa ditonton di rumah. Aku terpengaruh film. Jangan salah paham.
Aku buka pintu. Joko Wijaya, kok kamu datang? Joko Wijaya, kamu datang juga? Aku datang untuk bantu Putri Santoso belajar. Teman-teman sekelasnya sudah belajar bahasa Inggris setengah tahun. Putri Santoso ini baru mulai. Biar Putri Santoso tidak ketinggalan dari awal, aku ini sengaja siapkan catatan buat dia. Terima kasih ya, kamu sangat perhatian. Kalian nonton film? Anak kecil di rumah film seperti ini, jangan sering ditonton. Putri Santoso ada di dalam. Aku antar kamu ke sana. Ayo. Kamu kelihatannya tidak senang ya? Yalah, akan datang setiap hari kan? Putri Santoso terlambat masuk sekolah. Dia memang tertinggal setengah tahun dari teman sekelasnya. Aku pikir harusnya bisa dikejar sampai menyusul kan? Soal progres ini kan terserah dia yang menentukan. Suasana yang tadi sudah bagus banget dirusak semua sama dia. Dia tuh sengaja sih. Kenapa? Kenapa kamu nggak senang? Enggak, aku agak sumpek. Aku mau keluar cari udara segar. Putri, ibumu sama omgu kenal gimana sih? Ibuku. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, peluangku masih cukup besar. Guru Chen, peluang apa yang besar? Oh, maksud guru, peluang untuk bantu kamu mengejar progres belajarmu itu besar. Tenang aja, guru ini pasti bantu kamu dapetin nilai yang bagus. Dapetin? Maksud guru itu bantu kamu mengejar nilai, bantu kamu dapetin ibumu. Joko. Ini novel favoritmu dulu. Aku berhasil belikan versi bahasa Inggris aslinya. Wah, terima kasih ya. Nggak nyangka kamu masih ingat. Ini daging asap dari kampung halaman. Aku ingat dulu kamu paling suka makan ini. Wah, ini pasti dari kampung halaman. Terima kasih, ya. Aku lihat Putri agak lebih pendek dari anak seusianya. Ini biskuit yang temanku kirim khusus dari luar negeri. Dibawain khusus buat kamu. Terima kasih ya. Udah senit? Udah jam 10 nih. Joko hari ini nggak datang bantu Putri les lagi? Mungkin dia asal ada urusan. Udah selarut ini. Putri juga udah tidur. Gimana kalau kita nonton film yang kemarin belum kelar itu? Halo, Joko, apa? Kamu demam? Tunggu ya, aku antar obat ke rumahmu. Ada apa? Joko demam, sendirian di rumah. Aku mau antar obat ke sana. Kamu nggak usah tunggu aku. Tidur dulu aja ya. Maksudnya nggak usah nunggu. Masa harus jagain dia semalaman? Laki-laki palsu, laki-laki palsu. Ah, tidak bisa. Nggak boleh biarin Dewi pergi sendirian kayak gitu. Joko. Joko. Lo? Gimana kondisinya? Kamu jangan bedi. Duduk. Hati-hati ya, cepat-cepat berbaring saja. Kondisimu masih lemah, jangan dipaksakan. Aku mau referkan obat cowok itu, kuku juga masak bubur untukmu. Kamu ini sudah sakit parah begini, masih juga tidak mau periksa ke dokter. Ayo, makan. Aku malah berharap sakitku lebih parah lagi, supaya Chu bisa terus merawatku. Buburnya kamu makan sendiri saja. Obatnya aku taruh di meja. Minum obat ini, nanti juga cepat sembuh. Aku pergi dulu. Kamu masih belum mengerti? Sampai kapan kamu mau menghindariku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dulu aku sudah menyukaimu. Aku lebih awal menyukaimu daripada Adi Santoso. Tapi waktu itu, hatimu hanya ada dia. Aku terpaksa mengalah. Tapi sekarang berbeda. Kamu dan Rizky Pratama nikah karena perjanjian. Kamu tidak mencintainya. Dan kita berdua yang paling cocok. Joko, aku padamu. Dari. Gue berdua mesej bahasa Inggris. Suka novel. Kita punya begitu banyak hobi yang sama.
Kita bahkan punya kampung halaman yang sama. Kalau kamu bersamaku, kita berdualah yang paling cocok. Joko, aku menganggapmu sebagai teman. Antara aku dan kamu, tidak pernah ada sedikit pun perasaan cinta antara pria dan wanita. Perasaan bisa dibangun perlahan-lahan. Kita berdua bersama adalah yang paling cocok, bukan begitu? Tapi perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Kamu tenangkan dirimu dulu. Aku pergi dulu. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu ada di hatiku. Titik bertemu denganmu justru membuat kerinduanku padamu semakin kuat saat bertemu lagi denganmu. Aku berjanji dalam hati, diam-diam. Terseosirnya perempuan. Warda bersama bersama jadi milikku. Setiap kali terpikir kau akan menikah dengan pria kasar yang tak mengertimu itu, aku jadi susah tidur. Kau milikku. Bisa jodohmu sebenarnya? Kau adalah putriku. Kitalah pasangan yang ditakdirkan. Deal. Sikir. Ikulah petedi milikku. Lepaskan dia. Dewi Ayu, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Bagaimana sampai demikian empat Andi? Rizky, aku kepanasan. tolong aku. Berani-beraninya kamu memberi obat pada Dewi Ayu. Kamu ini orang kasar. Orang kampungan. Aku dan Dewi Ayu lah yang memang ditakdirkan bersama. Ya, kamu benar. Aku memang tidak suka baca buku. Juga tidak paham bahasa asing. Di matamu, aku ini orang kasar. Tapi seumur hidupku, tidak akan pernah melakukan hal seperti yang kamu lakukan, tindakan hina seperti ini. Dewi, ayo. Ayo kita pergi. Panas banget. Aku kepanasan. Bangun, Dewi. Dewi, kamu tahu aku siapa? Rizky. Kamu Rizky. Tolong aku. Aku panas sekali. Aku dikeluarkan dari sekolah. Kamu puas? Kamu bilang apa sih? Seolah-olah ini salah kami. Aku kasih tahu, kamu belum kumasukkan ke penjara. Itu sudah karena aku ingat. Kamu sekampung dengan Dewi. Dewi. Maafkan maafin aku. Kembali lu Metsawa. Aku tak mau melihatmu lagi. Di mataku kamu lebih menjijikan daripada Adi Santoso. Kenapa sih cowok-cowok selalu merasa paling benar, bukan merasa wanita tak bisa hidup tanpa mereka? Ya, merasa wanita harus jadi milik mereka. Aku tidak begitu. Aku sangat menghargai pendapatmu. Aku tahu. Ayo pergi, nanti malam masak kesukaanmu, ikan bakar kecap. Oke. Putri Santoso sedang menulis esai. Kamu sudah menulis esai sejak kelas 2 SD? Iya. Judul esainya adalah ingin menjadi apa di masa depan. Kalau Putri, kamu ingin menjadi orang seperti apa atau pertapa nanti? Aku ingin jadi penerjemah, supaya bisa bantu ayah menjual peralatan rumah tangga ke luar negeri. Wah, bagus sekali. Selalu memikirkan ayah. Kalau ayah dan ibu ingin menjadi orang seperti apa? Aku ingin menjadi seorang pengusaha. Sekarang sih, tujuannya sudah tercapai. Kalau ibu? Ibu. Jujur saja, pertanyaan ini sudah lama tidak ibu pikirkan. Ibu, tanganmu sangat terampil. Rok ini seperti baju peri. Cantik sekali. Aku akan pakai ini ke sekolah. Pasti teman-teman sekelasku iri. Putri kita ini sudah cantik, pakai apapun jadi cantik. Kalau kamu suka, ibu akan buatkan beberapa lagi.
Supaya nanti putri kita setiap hari bisa pakai baju yang berbeda ke sekolah. Iri deh sama Putri. Sudah, jangan cemburu. Kamu juga ada. Ayo, Wisay. Wah, keahlianmu lumayan juga. Ayo, sayang. Kita pakai baju buatan ibu. Buatkan iklan untuknya. Ayo. Ya, sayang. Pulang sekolah ya. Mau makan apa malam ini? Daging babi cincang saus ikan. Oke. Kalian ini? Anda ibu dari Putri Santoso? Ya, saya. Anak kami sekelas dengan Putri Santoso. Kami lihat rok merah Putri Santoso bagus sekali. Tapi di pasaran tidak ada yang jual. Sudah lama mencari tahu, ternyata buatan tangan Anda. Jadi kalian mau minta saya bikin rok? Tolonglah, anak saya setiap hari merengek, minta pakai rok merah yang sama seperti Putri Santoso. Aku sampai mau stres dibuatnya. Tolong bantu kami, harganya bisa kami tambah. Baiklah. 3 hari lagi, kalian tunggu di sini, saya ambil bajunya. Ayo. Rok buatan ibu ternyata sangat disukai. Bisa buka toko baju nih. Toko baju? Sayang, kamu pulang ya? Kok tiba-tiba serius banget? Aku mau buka toko. Cuman itu, buka aja. Uangnya kan ada di kamu semua. Sudah aku bilang, mau dipakai buat apa saja silakan. Lagi pula, suamimu, aku bisa cari uang. Aku sudah nabung sendiri 3.000, yaitu tentang pengelolaan toko dan biaya-biayanya. Mau minta saran sama kamu? Ternyata apa? Ternyata butuh bantuanku ya. Nah, Oke. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Semoga kalian terus mendukung ke depannya. Bulan ini, toko kami ada promo pembukaan besar-besaran. Semua pakaian dijual dengan diskon 20%. Oke. Bagus sekali. Anak saya tiap hari merengek pengen pakai baju dan rok yang sama kayak Putri. Putri hampir jadi ikon fashion SD kita nih. Memang harus ibu Putri, pandai dan kreatif. Iya sih. Beberapa bajunya lebih bagus dari yang dijual di mall. Bahannya juga nyaman. Kita kan tetangga semua bahan-bahan yang saya beli. Semua dari toko Mbak Dewi. Dulu, saya pernah kerja di toko Mbak Dewi. Jadi paling tahu kalau bahannya paling murah dan berkualitas. Harga paling bersaing. Wah, kedepannya kita masih harus mengandalkan Bu Dewi dan sering-sering belanja. Ayo, hari yang bahagia begini. Ayo foto bersama. Oke, ayo. 1, 2, 3. Ceria. Aku mau nyalain pemanas. Aku mau pemanas kecil. Sini, Nak. Mama yang nyalain. Makan aja susah mau nyalain pemanas kecil apalagi. Hemat-hemat listrik semua. Adi Santoso, lihat tuh ibumu. Anak kedinginan di musim dingin, mau nyalain pemanas kecil aja nggak boleh. Pertama kali lihat nenek pelit kayak gini. Ibuku boleh kamu omongin? Kamu masih berani sok perintah di sini. Kerjaanku bukan karena kamu bisa hilang. Cuma bisa bermalas-malas seharian. Cuma tahu belanja melulu. Makan enak, pakai barang bagus. Nggak pernah mikir buat nambahin penghasilan keluarga. Selama ini, keluarga ini cuma aku yang nanggung. Apa yang sudah kamu lakukan? Goblok. Plus bukan daripada kau. Sudah melahirkan anak laki-laki. Mana mungkin aku terima perempuan selingkuhan kacangan sepertimu masuk keluarga Santoso. Kalau Dewi Ayu masih ada, dia pasti akan cari uang buat nambahin penghasilan keluarga. Pasti nggak akan biarin aku susah. Udah kayak gini masih sebut-sebut nama Dewi Ayu buat apa? Bagus, kalian pada kompak ngejahilin aku. Gue nggak mau ngelayani lagi.
Adi Santoso, aku mau cerai sama kamu. Sama kamu si tua bangka, jangan harap lagi bisa lihat anakku. Aduh, aku tidak bisa melihat cucuku lagi. Adi, cepat kejar anak itu untukku. Jangan biarkan dia membawa kabur cucuku. Sudahlah, kabur ya sudah kabur. Sama seperti ibunya, cuma bisa menikmati, parasit. Kalau saja dia punya setengah pengertiannya Putri, sudah bagus. Dewi Ayu ini. Kan sudah bersama kita 10 tahun. Aku tidak percaya dia sama sekali tidak punya perasaan. Dia baru-baru ini di jalan sana membuka sebuah toko pakaian. Adi, kamu pergi minta tolong padanya. Kalau tidak bisa kerja saja di sana. Bu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana mungkin Adi Santoso akan pergi minta tolong ke Dewi Ayu? Ini cuma akan jadi bahan tertawaan suaminya. Sudahlah, urusan pekerjaan jangan ibu pikirkan. Aku akan cari cara lagi. Jangan khawatir yang tidak perlu. Ada perlu? Dewi. Dewi, dulu kamu masih mau panggil aku ibu. Dulu, aku masih anggap kamu orang yang lebih tua. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargai. Ini... Aku tahu, Adi Santoso sekarang menganggur. Keluargamu, susah ya? Begini sayang, bukannya kamu bisa menjahit sedikit? Bantulah. Memperbaiki baju pelanggan, dan sebagainya. Aku bayar 3 rupiah. Per baju. Baik, Dewi Ayu, terima kasih. Dewi. Masih ada perlu? Maaf ya. Sekarang bicara soal ini. Masih ada artinya apa? Baju-baju ini sesuai ukuran dan pendekkan sedikit saja. Dan lagi, sepatu ini baru kubeli untukmu. Baik. Ambillah. Ini mobil siapa? Tentu saja punya suamimu aku dong. Mobilnya bagus banget. Gimana? Ayo kita jalan-jalan. Ayo. Dewi Ayu. Adi Santoso. Dewi Ayu. Aku, Adi Santoso, memang hidupku sekarang sulit. Tapi aku bukan pengemis. Jangan kasihani aku. Ambil bajumu itu, simpan. Ibuku tidak akan mengerjakan ini. Ayo, aku yang kerjakan. Beberapa gaun ini sudah setengah jadi. Aku bawa pulang untuk diselesaikan. Tante Maya, bukan aku tidak mau bantu. Pekerjaan yang kuberikan padamu tidak sulit. Harganya juga yang tertinggi di industri. Paling tidak, harus cepat tangannya. Ini harus selesai siang ini. Sekarang kamu belum selesai. Meski aku ingin membantumu, klien juga tidak akan setuju. Lagi pula, anakmu juga tidak berterima kasih. Lebih baik kita lupakan saja. Ini... Dewi Ayu, jangan bersikap sok tinggi begitu. Seolah-olah kau sudah memberiku nikmat yang besar. Jangan lupa, kalau dulu bukan karena aku, kau sekarang masih di desa jadi penggembala sapi. Kau ini lucu sekali. Kalau dulu bukan karena aku mengalahkan kursi jalur beasiswa, kau bisa kuliah di kota Jiang. Tanpa aku yang jual semua harta keluarga, sambil kerja buat biayai sekolahmu, kau bisa lulus dengan lancar. Seorang lelaki setiap hari hidupnya numpang wanita, numpang istri, numpang ibumu. Sungguh hebat kau. Kami keluarga sedang bicara, orang luar macam apa ikut campur? Di sini selain ibumu, siapa yang satu keluarga denganmu? Putri Santoso adalah anakku. Maaf, anakku margagu, bukan margamu. Berdasarkan apa kau ganti marga anakku? Sungguh menggelikan. Aku sudah menikah dengan suamiku. Anakku pakai marga suamiku. Ada masalah apa? Bukannya kau dari dulu hanya mau anak laki-laki? Anakku ganti marga. Kenapa kau heboh sekali? Sayang, ayo pergi, jalan-jalan. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hati. Dewi Ayu, kau tunggu saja. Nanti kalau aku sudah bangkit lagi, kau akan menyesal. Teman-teman, semuanya adalah rekan-rekan yang sudah bekerja sama denganku bertahun-tahun. Hari ini, perusahaan elektronik Rizky kami akhirnya berhasil membuka cabang di seluruh negeri. Bagus, bagus. Ayo mari kita rayakan bersama cabang ke-10 perusahaan elektronik Rizky. Semoga sukses besar. Semoga sukses besar.
Wah, cowok itu tampan sekali ya, benar-benar menarik. Rizky, kenapa nggak ajak istri ikut serta? Tokonya juga sedang berkembang. Baru buka 3 cabang, jauh lebih sibuk daripadaku. Sampai tidak ada waktu luang sama sekali. Belakangan ini, dia makan jadi tidak enak. Habis makan sesuatu langsung tidak enak badan. Aku berencana setelah urusan ini selesai, ajak dia jalan-jalan untuk refreshing. Makan jadi tidak enak? Iya. Sudah berapa lama begini? 1 minggu, lebih dari seminggu. Rizky, jangan-jangan kamu mau jadi ayah nih? Aku kan sudah jadi ayah Putri. Dasar otak udang. Maksudku anak kamu dan istrimu. Kamu ini kepala batu banget. Maksudku itu, anak kamu sama istrimu. Beneran nih? Kok reaksimu lambat banget sih? Menurutku, besok lebih baik kamu bawa istrimu periksa. Pokoknya, waktu istriku hamil dulu, reaksinya juga begitu. Oke. Ayo minum. Ayo. Pak Gu, Kamu ini... Ini pemilik hotelnya, Pak Joko. Pak Gu, sudah lama mendengar nama Anda. Saya ingin bersulang untuk Anda. Bisa tidak kasih kami diskon? Pak Joko mau alat elektronik apa? Yang kamu punya semuanya saya mau. Kamu mau apa? Langsung bilang aja. Pasti cukup. Mutunya bagus, harganya murah. Bagus Pak Gu, cari waktu datang ke restoran saya. Kita bicara lebih detail. Baiklah, semoga kerjasamanya sukses. Wah, nggak nyangka ya. Usianya sudah 4 minggu. Cuma belum tahu ini anak laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan sama saja kok. Anak perempuan malah lebih baik, lebih perhatian. Lihatlah putri kita. Cantik lagi dan penurut. Masa sih bilang laki-laki atau perempuan sama saja? Namanya juga harus dipikirkan dong. Masa anak perempuan namanya Dagung atau Dali gitu? Itu masih lama lagi. Sekarang, yang paling penting adalah melindungi bayi di dalam kandungan. Ayo aku ajak kamu belanja. Barang-barang untuk anak harus yang terbaik. Boleh tahu Bapak Rizky bisa kasih diskon berapa untuk toko kecil kami ini? Kebetulan toko baru kami baru buka, perusahaan elektronik Rizky cabang baru. Biasanya kami kasih diskon 20%. Wah, diskon sebesar itu? Ini benar-benar sangat menggiurkan. Gimana aku bisa menolak untuk bertransaksi dengan Bapak Rizky? Nggak bisa nolak, kan? Kalau gitu, ayo kita tanda tangan kontrak. Bapak Rizky, buru-buru banget ya. Rizky, kita bisnis juga harus pilih-pilih orang. Kayaknya pemilik wanitanya agak aneh deh. Ini kan masyarakat hukum. Sekarang kontrak sudah di tangan. Masa takut dia makan aku? Bukan itu maksudku. Aku cuma merasa. Kita perluas jaringan toko. Sudah keluar banyak uang. Sekarang lagi butuh cash flow. Lihat restoran ini. Skalanya besar banget. Pasang AC sentral bisa balik modal lumayan. Bapak Rizky, Hati-hati ya. ayo kita tanda tangani kontraknya. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Wah, transaksi sebesar ini. Bapak Gu nggak mau traktir aku makan? Boleh, tempatnya kamu yang pilih. Ya, di sini aja. Panggil orang, siapkan makanan terbaik di restoran ini. Aku mau menjamu Bapak Gu dengan baik. Yo, Bapak Gu. Kamu juga minum? Telepon dulu. Halo sayang. Malam ini ada acara bisnis. Aku pulang agak telat. Tenang gak ya? Gak akan lewat jam 12. Wah, masih telepon istri, lapor-lapor gitu. Beneran perhatian. Ted, kamu sama cewek lain, makan bareng. Istri kamu gak bakal salah paham kan? Istri aku ngerti situasi. Dia gak akan karena hal-hal kayak gini salah paham soal hal kecil. Terus kenapa gak ajak istri kamu ikut? Dia hamil, makan apa aja muntah.
Biarkan dia istirahat di rumah. Hamil itu ujian buat pasangan, ujian terbesar. Laki-laki ini paling gampang saat istri. Hamil, main serong. Pria paling gampang selingkuh saat istrinya hamil. Dan mendadak menyayangi istrimu. Seharusnya nggak akan berbuat salah kayak gitu ya. Tentu saja. Hanya istriku yang ada di mataku. Yang lain nggak aku sukai. Minumannya habis. Ego akan mengisi lagi. Ayo, bersulang untuk kerja sama kita. Malam ini kita minum sampai mabuk. Semoga kerja sama kita lancar. Kerja sama yang lancar. Ayo, coba hidangan spesial restoran kami. Halo? Sekretaris Lina, Rizky Pratama di mana? Ini sudah jam berapa? Belum pulang? Aduh, kami diberi obat oleh wanita itu. Dia bawa kemana? Kami tidak tahu. Apa? Cepat kasih tahu alamatnya. Pria yang begitu baik, kenapa aku tidak bertemu lebih awal? Tapi sekarang juga tidak terlambat. Malam ini, aku akan menjadikanmu milikku. Setelah itu, aku akan perlahan-lahan menghabisi wanita kamu. Membuatnya meninggalkanmu. Di kota Jiang, pria yang aku inginkan pasti bisa kudapatkan. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Ini di mana? Pak Joko. Kamu bawa aku kemana ini? Di sini. Udah ini sarang cinta kita. Apa-apaan sarang cinta? Kamu laba-laba apa? Kenapa aku lemas sekali? Kamu taruh sesuatu di minumanku, ya? Aku suka tipe orang konyol sepertimu. Tapi sekarang baru sadar, sudah terlambat. Malam ini, kau jadi milikku. Bagaimana? Sekarang rasanya? Tubuhmu terasa panas, kan? Jangan takut. Malam ini, aku juga jadi milikmu. Sudah kena obat, masih melawan aku? Jangan takut, santai saja. Pergi. Lepaskan suamiku. Sayang. Dengar penjelasanku. Dengarkan dulu penjelasanku. Jelaskan apa? Kalau aku datang lebih lambat sedikit, wanita itu sudah mencaplokmu bulat-bulat. Mencaplokkan apa? Aku lebih baik mati daripada menyerah, tahu? Lagi pula, kamu nggak ngerti. Laki-laki kalau sudah mabuk, nggak bisa mengendalikan diri. Sudah tahu dia suka sama kamu, masih pergi minum-minum. Nggak ada kewaspadaan sama sekali. Aku ini lagi ekspansi toko. Dana kurang, kan? Ini kan aku juga pengen dana mengalir kembali. Biar bisa merawat kamu dan bayi dengan baik. Kamu kan lagi hamil. Lagi pula, sekarang kan masyarakat hukum. Aku. Dia juga nggak bisa memaksaku. Siapa sangka dia kayak gitu? Sudah. Jangan jelasin lagi. Aku kasih tahu ya, jangan terulang lagi. Kalau nggak, aku. Kalau enggak gimana? Kalau nggak, seumur hidup jangan harap bisa naik ke tempat tidurku. Nggak apa-apa kok. Nggak naik ranjang. Di tempat lain juga bisa. Kirill. Jangan diranjang. Di tempat lain juga boleh. Kamu. Sudah. Besaankan.
Jangan marah. Aku Effendi tidak akan terulang lagi. Lihat sikapmu. Dewi Ayu. Dewi Ayu. Dewi Ayu. Adi Santoso. Ternyata kamu. Jangan banyak omong. Uang yang kuminta sudah kau bawa? Ini 1 juta yang kau minta. Lepaskan Dewi Ayu. Jangan takut. Kuda asik menyelamatkanmu. Mau apa? Mundur. Tanda bergerak. Kamu mau apa? Aku berubah pikiran. Maksudmu apa? Bukankah kamu sangat mencintainya? Kalau dia mati, kamu pasti juga akan sangat menderita. Tenang. Kita bisa bicara. Kita bisa bernegosiasi. Kita bisa bicara lagi. Apa syaratmu? Katakan. Aku ingin kalian menderita. Aku akan membuat kalian hidup lebih sengsara daripada mati. Kalau bukan karena kalian, aku bisa kehilangan pekerjaan. Kalau bukan karena kalian, aku bisa hidup sampai seperti sekarang ini. Tenang, tenang. Bunuh dirimu. Aku akan melepaskannya. Adi Santoso yang kamu gil. Rizky, jangan dengarkan dia. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Jangan. Rizky, Jangan. kamu jangan dengarkan dia. Kuharap kamu menepati janjimu. Kalau belum, teman-temanku tidak akan membiarkanmu. Jangan. 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 Cepat pergi, cepat pergi. Kamu terluka. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat cari polisi. Aku ingin akan menghadapinya. Aku tidak mau. Cepat pergi. Aku adalah pensiunan perwira. Aku bisa menghadapinya. Pergi. Sel, aku dah tidak bisa meninggal sini. Rizky. Rizky. Bangunlah, tahan. Jangan tinggalin aku dan anak kita. Rizky. Aku masih ingin menanyakan Iswa. Menanyakan sesuatu. Katakanlah. Masalah Pak Joko. Kamu sudah memaafkanku? Dasar bodoh. Aku sudah lama tidak marah. Kamu tahan. Kamu pasti baik-baik saja. Kalau begitu, kurang siap boleh tidur di ranjangmu? Ini waktunya untuk apa? Masih bercanda seperti ini. Untung ada telepon genggam ini. Dialah yang menyelamatkanku. Ayo. Kalau begitu, dia. Aku sudah telepon polisi. Tunggu saja hukumannya. Tidak baik. Selamat ya Dewi Ayu, toko pakaianmu ini skalanya semakin besar saja, sampai sudah membuka pabrik pakaian. Mama hebat sekali. Aku besar nanti mau jadi penerjemah, bantu Mama menjual toko ke luar negeri. Putri Santoso, kita memang hebat. Terima kasih sudah datang meramaikan. Rainforest Clothing kami bisa sampai seperti hari ini, tidak lepas dari dukungan kalian semua. Tanpa kalian, tidak akan ada aku, Dewi Ayu, seperti sekarang. Aku sudah mengganti nama perusahaan menjadi Rainforest Clothing. Nantinya, istriku akan menjadi direktur utama. Aku adalah itu. Dr. Baratlo.
Apa dokter barat, dokter timur? Itu namanya CEO. Bahasa Inggrismu ini sedikit kemajuan pun tidak ada. Hari yang indah seperti ini, ayo kita foto bersama. Cepat. Ayo. Netizen, Ayo! Ayo, mari kita teriak bersama. Selamat tahun baru.